6, 7. Halo, pagi semua.
Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat-sehat ya. Sebentar. Oke, kita mulai ya pertemuan hari ini. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan lebih lebih dalam lagi, tapi bukan ke kalau sebelumnya kita udah sempat ke 4 karakteristik, 4 sifat objek oriented, tapi ini lebih dalam lagi tentang bukan sifat objek oriented. Ini ke hal yang berkaitan dengan objek oriented. Salah satu kita adalah trait, dependency injection, sama namespace. Oke. Nah, si trait ini sebenarnya dia bukan termasuk dari objek oriented, tapi si trait ini adalah suatu kebutuhan. Kalau kita tuh ada kebutuhan tuh pengen mengextend lebih dari satu buah kelas itu, atau lebih dari 3, atau mungkin ada banyak kelas, kita mau extend itu langsung sekaligus. Nah, kalau balik lagi, kalau objek oriented itu kan, sebentar. Kalau objek oriented itu kan kita nggak bisa extend lebih dari satu kelas, kita cuma bisa mengextend satu buah kelas kan, dimana ketika kita extend ya udah itu akan jadi parent dari kelas itu tersebut. Nah, tapi dengan si trait ini ya kita bisa mengextend lebih dari satu gitu, bisa 2, bisa 3, atau bisa berapapun. Oke, nah tapi jadi nggak tepat ke objek oriented karena balik lagi jadi nggak sesuai dengan sifat inheritance-nya, karena dia mengextend dari banyak kelas, bisa kita bilang ya, kelas ini anak dari siapa nih, parentnya siapa nih, karena terlalu banyak kelas. Nah, tapi oke, kita lanjut dulu. Nah, tapi di vector trait ini bisa untuk PHP 5,4 ke atas ya. Nah, jadi trait ini sama sebenarnya mirip sebuah kelas juga, cuma penggunaannya itu lebih fleksibel. Jadi kita pakai gitu kan, baik itu sebuah metodenya maupun ada sebuah parameternya juga bisa kita extend. Nggak bisa kita pakai threads gitu kan. Oke, nah si thread ini cuma berlaku pada kelas yang manggil ya, atau kita menggunakan si thread tersebut. Oke, nggak seperti inheritance. Kalau inheritance kan ketika dia udah mengextend ya udah si kelas itu semua turunannya akan dapat gitu. Tapi kalau si thread ini cuma yang manggil yang bisa pakai aja gitu. Tapi kalau dia walaupun turunan tapi nggak manggil ya udah dia nggak bisa pakai juga. Oke, nah si thread sendiri bisa terdiri dari real method, method dengan sebuah kode implementasinya, ataupun juga sebuah abstrak. Oke, nah kita lanjut. Oke, kelebihan dan kekurangannya kalau kita pakai si thread ini. Jadi si thread ini gunanya ya kayak tadi, karena kita kalau walaupun lagi jarang gitu ada kebutuhan gitu mau menyusupkan banyak banyak potongan gitu, mau metode atau properti ke dalam satu buah kelas gitu kan turunannya itu, nah kita bisa pakai. Tapi ini jadi untuk untuk menghilangkan ya, jadi keterbatasan si objek yang cuma bisa nge-extend satu buah kelas doang gitu kan. Nah, tapi si thread ini juga rawan karena ya lagi ketika dia nge-extend lebih dari banyak satu kelas, berarti kan chance kemungkinan bahwa ketemu kelas atau metode yang sama tuh jadi tinggi tuh. Jadi kita nge-extend 10 kelas gitu kan, tapi di dalam 10 kelas itu akan terjadi kemungkinan nama kelas yang mirip gitu atau serupa. Nah, ketika serupa kan baik lagi kayak kemarin bisa ketimbulkan error, atau bisa juga terjadi si ininya ketimpa nih, si kelas atau metodenya. Oke. Dan si thread ini juga sebenarnya pemakaiannya juga mudah. Kita tinggal kasih komen use gitu kan, use nama threadnya ya udah kepake gitu nama threadnya.
ketika kita pakai use nama thread-nya, udah metode apapun yang ada di dalam thread itu udah bisa kita gunakan. Oke, jadi di sini dibilang karena thread ini teranggap terlalu mudah gitu kan, jadi kode aplikasinya itu bisa terkesan berantakan ataupun juga kita bisa apa ya, sebagai sesama developer ngeliatnya tuh jadi nggak rapih gitu kalau menggunakan terlalu banyak thread. Oke, aduh, contohnya belum masuk. Jadi kita lihat aja ya contohnya ya, karena ini sebenarnya simple. Jadi dan enggak kita ini juga. Nah, ini deh. Contohnya ini ya, kita punya class, kita bikin kelas itu kan namanya cbase gitu kan, fungsinya cuma satu gitu kan, say hello gitu kan. Nah, kita bikin juga namanya thread gitu kan, say word gitu kan. Isinya tuh merupakan dia parent dari si say hello gitu kan. Isinya tuh echo word. Oke, dan ini juga ada kelas ketika kita yang namanya my hello world, jadi dia nge-extend cbase gitu kan. Nah, di mana si my hello world ini udah dia nge-use si thread say word ini. Udah. Ketika dia nge-use si say word, berarti si my hello world ini udah punya kemampuan yang ada dimiliki si thread ini ya. Jadi ketika dia say hello, ya kan, dia panggil fungsinya dia si say hello, nah dia akan manggil si parent-nya, yaitu ada function say hello. Oke, nah si say hello ini isinya hello, nah dia merge sama si echo word, sama si benar si echo word gitu kan. Jadi muncullah kemungkinannya adalah si hello world. Nah, jadi penggunaan thread-nya sebenarnya kita cuma bikin thread-nya, isinya apa gitu kan, bebas mau sebuah metode, mau ada sebuah constant atau apa. Ketika kita mau panggil dia, yaudah pakai use gini. Ketika ada dua, ada nggak ya? Kita cuma perlu kasih koma aja. Thread, nah ini ada dua nih. Thread-nya hello sama word. Nah, ketika mau pakai, tinggal pakai use hello sama word. Otomatis si kelas my hello world ini sudah nge-extend si thread hello dan juga thread word. Oke, nah ketika kita panggil, nah, si my bikin objek baru kan, my hello world, nah dia bisa manggil say hello, bisa pakai behaviornya say word juga, sama si say exclamation mark. Oke, lanjut lagi. Jadi saya menggunakan thread sesimpel itu. Kita tinggal bikin, namanya bukan sebagai kelas tapi sebagai thread. Itu udah tinggal di use di tiap objek yang mau dipakai. Oke, nah dependency injection, nah ini sebenarnya agak kompleks. Oke, nah ada istilah ya, namanya coupling. Jadi ini sebuah apa ya, kebutuhan gitu. Ketika ada satu buah kelas itu ngebutuhin kelas B, atau juga ada objek A ngebutuhin si objek B nih. Objek A ini nggak akan bisa berjalan gitu kan kalau nggak ada si objek B nih. Nah, jadi kan, dan biasa kalau case kayak gini, si objek B ini akan dibentuk gitu kan pada si kelas A gitu, karena ada yang ketergantungan kan. Contohnya kalau di materi kita kemarin itu ada si Batman sama si Batmobile. Oke, jadi si Batmobile ini ya kan, bahwa tuh nggak bisa berjalan kalau kemarin tuh nggak ada objek supirnya tuh. Oke, jadi selama si Batmobile ini nggak ada
nggak ada objek supirnya, ya udah si bed mobil ini nggak ada metode yang nggak bisa kita gunakan, itu metode berjalan. Oke, jadi dengan kondisi gini berarti si bed mobil itu ketergantungan nih kepada Batman. Oke. Karena kita contohnya apa ya? Saya lupa. Hari ini panjang. Tiga. Ibu family. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, nggak ada ya. Oke lah. Si ini ya nggak apa-apa. Oke, ini masih contoh yang nanti deh kita buat contoh yang kayak ini masih lanjut dulu ya. Nah, contoh di sini sebenarnya ini berjalan, oke ya, bahwa ketika si Batmobile ini dikonstruk gitu kan, awal kali dibuat, nah dia wajib gitu. Ketika dia ngekonstruk, dia ngebikin objek juga, bahwa dia ngebikin si sopirnya itu adalah new Batman gitu kan, dia bikin objek baru si Batman sebagai supir. Ketika si Batmobile ini dibuat, oke. Ini jadi Batman gitu supir normal. Batman dibikin, dia udah tahu nih si mobil ini supirnya siapa, itu si Batman manusia pelawar. Meskipun sebenarnya si ini berjalan baik ya tadi programnya gitu kan, tapi strukturnya itu ternyata agak kurang baik gitu kan boleh itu, karena si konstrukturnya udah ngikat tuh bahwa si Batmobilnya ini butuh objek Batman nih, oke. Dan itu dibuat di konstruktor lagi kan, ibaratnya ya udah si Batmobile nggak bakalan bisa kebuat kalau Batman-nya nggak dibuat gitu kan. Nah, ini jadi masalah kalau ternyata Batmobile ini mau kita lebih global nih, nggak cuma dihindarin oleh Batman doang gitu kan. Misalnya kita mau pakai robot gitu kan, atau mau pakai Android, di sini berarti kan kita harus bikin gitu kan, bikin objek baru si Android, lalu kita ganti si konstruktornya kan, yang awalnya butuh Batman kita ganti jadi Android. Si ini tetap berjalan, tapi kan otomatis si Batman-nya jadi nggak bisa pakai gitu, cuma jadi Android. Nah, ini jadi sebuah dilema gitu kan, karena ya jadinya harus pilih salah satu gitu. Sedangkan kita maunya tuh bisa dua-duanya nih, bisa Batman, bisa juga Android yang mengendarai si Batmobile ini. Nggak harus salah satu gitu, hanya Batman ataupun hanya si Android aja. Oke. Nah. Ciptakan. Oke. Nah, masalah ini timbul kan karena si Batman ini udah kita taruh di dalam konstruktor. Kondisi ini disebut sebagai tight coupling gitu kan. Jadi adanya ikatan kuat gitu kan antara satu objek dengan objek lainnya. Oke, nah jadi solusinya udah pasti kita harus rubah si konstruktornya. Oke, si konstruktor itu harus lebih fleksibel gitu kan. Nggak hanya menerima satu buah objek gitu kan, si Batmobile ini kalau hanya dikontrol oleh Android ataupun juga si Batman. Oke, nah jadi jadi sebisa mungkin stack coupling ini kita hindari gitu kan, supaya si antara satu objek dengan objek ini enggak keterikatan yang kuat. Oke. Nah, untuk menciptakan si loss coupling ini belum ya. Oke, nah selain si stack coupling ini melanggar, yaitu single responsibility principle. Oke. Tugas satu saja. Oke. Oke, nah intinya untuk
ngurangin ini, nah biasa ada satu konsep namanya dependency injection nih. Oke, nah, prinsipnya sebenarnya agak simpel, bahwa si case tadi itu supaya kita pakai prinsip dependency injection, yaitu kita nggak bikin apa ya, nggak bikin di luar nih objek yang dibutuhin ya. Jadi si Batmobile-nya itu ya cuma kasih tahu aja objek yang dibutuhin itu apa. Misalnya dia butuhinnya objeknya supir, oh ya udah, di supirnya kita buatnya di luar nih. Jadi ketika kita buat supirnya di luar gitu kan, bisa si Batman, bisa si Android, atau bisa saya, atau bisa siapapun. Nah, ketika udah dibuat, baru kita masukin ke dalam mobil atau kita injek. Nah, kayak kita sebut dependency injection. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya apa ya? Flow rumah. Rumah. Ini ide. Rumah ini implement sepanjang lebar. Nah, biar nggak pusing ya, kita hilangkan dulu yang nggak keterkaitan dengan materi kita. Nggak ada. Rumah. Kenapa? Tiga. Oke. Oke, mau satu yang si apa ya, analoginya kalau masuk rumah kurang tepat. Oh, ini aja nih. Misalnya kita kira-kira saya ngeliat ada dapur. Dikonstruk, nggak usah dikonstruksi. Gini. Kita cek dulu.
Indomie, kalau masak Indomie kita di Indomie di contoh sebelumnya dulu. Oke. Nah, ini contoh. Misalnya di ini saya bikin aja ya, dadakan. Misalnya di rumah ini kita punya dapur kan, kita mau masak gitu kan. Nah, di sini masaknya itu kita ketergantungan nih. Masaknya ini sih setiap kali masak dijalankan, dan dia nge-create objek Indomie nih. Ketika create objek Indomie, gitu kan. Nah, dia bikinin gitu kan nama Indominya apa, kan itu prosesnya Indomie direbus, lalu dimasukin bumbunya, lalu dihidangkan. Nah, kebalik ya, dihidangkan di piring dulu baru ditaruh bumbu ya. Ya gitulah pokoknya. Oke. Nah, berarti di sini kita lihat ada satu keterkaitan kan, bahwa setiap kali masak pasti dibuatin objek Indomie gitu kan. Setiap kali masak dibuatin objek Indomie. Nah, kondisinya emang setiap kali kita masak kita selalu bikin Indomie. Nah, tiba-tiba enggak dong, bosen dong. Kita mau masak yang lain nih. Masa gue tiap masak Indomie terus. Nah, kalau seperti ini kan kita harus bikin objek baru nih. Misalnya saya mau bikin nasi goreng. Jadi kan kita harus ganti di sini kan, objeknya tuh udah ganti nih, udah kan Indomie tapi nasi goreng. Nah, kita search lagi namanya apa ya? Nasi. Nah, gitu kan kita tiap kali mau masak, berarti kan kita harus ngeganti. Nah ini kan nggak bagus, nggak ya, walaupun secara coding kita running gitu kan jalan, tapi kan nggak bagus nih. Tiap kali ada perubahan gitu kan, tiap kali kita bosan mau masak yang lain, kita harus yang kita rubah itu adalah si masaknya nih, ibarat ya kan. Padahal ya, kita fokusnya bukan ke si masaknya, tapi ya baik lagi kita terapin bisa dependency injection, yaitu kita lempar nih ketika mau masak ya kasih tahu aja gitu kan objek yang mau dimasak itu apa. Jadi kita bisa nggak perlu kita bikin di dalam gitu, walaupun ya tiap kali mau masak kita harus tahu dong mau masak apa. Nah, tapi bisa kita
lempar gitu. Contohnya di sini objeknya apa ya? Ini deh. Saya bikin kelas parental lagi. Kelas food. Gini. Oke, kita extend. Biasa lagi. Emaknya. Biar lapar pagi-pagi. Nah, jadi si masaknya ini ya udah kita tinggal kita injek gitu kan ke function si masak ini kan butuh objek makanannya kan. Setiap kali dia mau masak dia harus tahu tuh masakannya apa. Ntar mau logiknya apa ini kita sama aja ya. Nah, ini udah jadi pakai konsep dependency injection, oke. Jadi ketika masak injeknya, jadi ketika di sini saya injek Indomie, ya udah dia akan masak si Indomie gitu kan. Saya injek nasi goreng, nah dia akan masak si nasi gorengnya, gitu kan. Nah, jadi apapun objek yang jadi si dependency-nya itu di sini. Oke, jadi apapun makanan yang dikirim ya udah dia akan proses gitu kan masak. Nah, jadi kita nggak perlu walaupun ada kebutuhan gitu kan si masak ini yaitu butuh objek makanannya apa, tapi kita nggak harus nge-create objek di dalam si masaknya ini ya, tapi kita buatnya di luar gitu kan, kita buat dulu gitu kan di luar si objeknya ini, setelah itu baru kita injek ke dalam si masak ini. Oke. Oke, ini sama ya kayak pertemuan kemarin. Jadi bisa ini udah saya kasih malah tadi. Tes. Hadir. Oke. Ini sama sih kayak teman kemarin sebenarnya. Nggak usah kita ini ya. Jadi kita tinggal kasih
type hinting di sini. Itu saya buat jadinya reflect. Jadi ya kita kasih type hinting supaya ketika yang dikirim objeknya tuh nggak salah gitu kan. Kayak ini kan kita udah deklarasikan bahwa objeknya itu food, ya udah objek yang diterima itu ya objek turunan dari makanan gitu. Kalau yang dikirim ini bukan makanan gitu kan, bisa kita kirim objeknya apa ya? Ya misal kaleng di Indomie atau apa gitu kan, makanan ya udah ditolak gitu karena ini bukan makanan. Oke, ini ya, ini dari apa namanya? Type hinting, oke. Jadi si dependency injection juga kita perlu kita kasih type hinting supaya kita tahu bahwa objek yang dikirim itu sesuai atau enggak. Karena baik lagi, kalau nggak sesuai ya udah nggak usah repot-repot gitu kita proses. Karena udah pasti salah. Mending kita errorin aja terus kita tolak gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke namespace. Sampai sini, ada yang mau nanya dulu? Oke. Kita lanjut ya. Nah, namespace ini, oke. Nah, contohnya ini kalau kalian misalnya memberikan apa ya, nama yang sama gitu pada dua buah file dalam satu folder gitu kan, otomatis kan si komputer kita pasti ngasih tanda gitu kan bahwa di si file ini udah already gitu kan, kita harus mau replace atau ngeganti namanya. Karena si namespace ini sebenarnya sama kayak seperti itu. Jadi walaupun kita panggil gitu kan, nah dia kan ngecek tuh namanya apa sama atau enggak gitu. Kalau sama kan pasti ditolak gitu kan karena file ini udah ada gitu. Kalau enggak ya ditimpa sama dia. Nah dengan namespace ini sebenarnya dia adalah nama file itu ya nama kelas kita gitu kan. Sedangkan folder itu adalah lingkup atau space dari si file itu. Oke, nah jika kita temuin gitu kan ada dua kelas atau mungkin lebih gitu kan yang memiliki nama yang sama, gitu kan. Oke, gitu ya kita panggil. Ini kan akan terjadi tabrakan atau collision gitu kan si dua. Apalagi kalau si dua kelas ini kita taruh di space yang sama juga nih, di folder yang sama juga gitu. Ya. Untuk mengatasi hal itu kita biasa pakai namanya itu namespace. Oke. Oke. Nah. Ini oke. Ini dia contohin, misalnya kita ngodingnya tuh udah mulai banyak objeknya nih, ada objek kalkulator, kita bikin ada objek kelas mobil, terus ada mana lagi juga. Oh ini ngekonstruk ada objek kelas Toyota gitu kan, anaknya dari si mobil, kalau bisa itu ada kelas Honda, gitu kan. Itu juga masih ada logic kita gitu kan, bla ngapain gitu kan, nge-create objek baru, ini ngecek jarak maksimum atau apa. Nah, umumnya kan kalau kayak tadi saya bikin juga kan nggak rapi tuh, ya kan, bahwa si aplikasi program ini nggak hanya kita tulis dalam satu buah file nih. Jadi yang bagus itu kayak tadi sesuai dengan objek. Nah, teknik objek oriented ya kita pecah-pecah sesuai dengan objeknya gitu kan. Kalau dia tadi saya bikin objek rumah ya udah satu file itu isinya ngatur objek rumah aja gitu kan. Jangan ada objek manusia, objek apapun, itu kita objek lagi di luar. Oke, nah jadi dan di sebenarnya nggak cuma PHP sih, beberapa ini udah pakai sebuah standar gitu kan, namanya tuh BSR, tergantung gitu kan. Jadi biasa kalau kalian pakai apa ini, pakai packet manager, biasanya itu ada sebuah standar gitu kan. Kalau kalian pakai package manager itu dia bisa contohnya pakai BSR 4, oke, ini udah standar banget. Jadi biasa dipakai tuh buat nentuin gitu kan bahwa lokasi filenya atau apa tuh udah disimpan pada suatu file masing-masing gitu. Jadi kalau kalian pakai package manager kan dia pasti nge-auto load gitu data kita. Jadi harus kalian atur
supaya ya kalian bisa atur juga di PSR-nya mau nyimpannya itu kemana. Oke. Nah, selain ini kan tadi kan ketika kita bikin nama kelas itu biasa harus sama dengan nama file. Oke. Oh, sini ada. Nama kelas ini, oke, kita menggunakan dengan Composer. Oke, Composer ini alat bantu ya. Jadi, aduh, kenapa dia ada sih? Mana ya? Sini deh. Composer. Oke, di dependency manager. Oke, oh saya yang salah. Ternyata Composer ini dia bukan package manager ya. Sebenarnya sih sama, coba saya baca. Composer is the package manager. Oke, ya. Jadi Composer ini sebenarnya sih sama, cuma dia lebih gitu, nggak cuma kalau package manager kan dia cuma ngatur package-nya, tapi ini juga isinya juga package, jadi atau library gitu kan. Jadi kita bisa nggak cuma dia manage, tapi juga dia bisa installing gitu. Makanya dia sebut dia tuh lebih daripada package manager. Dia disebut dependency management. Benar juga sih. Atau disebut juga dependency manager gitu kan, bukan package manager lagi. Oke. Ya intinya kalau kalian pakai si Composer ini nanti ibaratnya nanti ketika kalian install just gampangnya tuh ibaratnya apa ya? Nanti kan ketika saya install kemungkinan tuh saya nggak bikin sendiri gitu. Library yang saya pakai itu saya bisa pakai dari entah dari GitHub, entah dari punya siapapun gitu kan, yang udah best practice-nya mereka, ya udah ngapain lagi saya repot-repot buat gitu, pakai aja punya mereka gitu kan, tinggal saya pakai udah saya gunakan gitu. Nah kemungkinan itu kan, dan ketika saya kerjakan saya pakainya tim gitu kan, dalam bentuk tim, dan bisa jadi gitu kan ketika saya pakai Shift Manager ini, saya pakai library-nya dia, si tim saya juga dia butuh itu dong, butuh library itu juga dong, agar di komputernya dia berjalan juga dong ketika dia melakukan testing. Kalau kita nggak pakai apa si komputer ini, nah biasanya tuh ya kita harus sebutin gitu, tiap kali kita ada penambahan gitu kan, kita tambah library A, saya infoin, gue tambah library A ya, gue install lagi, kan nggak mungkin seperti itu, gue tambah ABCD, dan kalau di install pun juga dia pasti kebingungan dong, install library A-nya tuh yang mana nih, di search ada banyak gitu, terus dari install ketemu pun versinya yang mana nih, lu pakai versi berapa gitu kan, karena kemungkinan beda versi pun bisa bikin error pun juga bisa juga gitu. Saya pakai versi 3, dia ternyata install versi terbaru, versi keempat, jadi crash kan itu nggak bisa. Nah, dengan adanya si Composer ini bisa diatur nih ketika project ini penggunaan library-nya apa aja gitu kan, udah di setting situ, ya udah. Jadi ketika saya nambah apa, saya push gitu kan ke dalam kita apa. Nah, ketika tim saya narik, ya udah dia udah tahu tuh, oh si Irwan ini ada nambah library baru nih, dia tinggal update komposernya, ya udah si komposernya itu udah bakal otomatis install sesuai dengan library yang ada di settingannya itu beserta dengan versinya. Jadi dia nggak cuma package manager, tapi dia bilang ini sebagai dependency manager. Oke, nah jadinya pentingnya makanya ketika kalian pakai itu, penggunaan si namespace ini udah pasti dia gunakan, karena dia akan nge-auto ya, ketika nge-install sendiri gitu kan, lokasi-lokasi si library ini akan dia taruh di mana gitu kan ketika dia installin. Oke.
Oke. Ini dia contohin secara umumnya ya. Biasa kita taruh itu di dalam folder src, walaupun nanti ya kemungkinan besar src sih, tapi mungkin ada beberapa kalau kita pakai framework atau pakai apa tuh penambahannya itu berbeda, bisa jadi berbeda. Oke lah. Jadi di sini kita udah pecah nih ya objeknya, yaitu si kalkulator, satu file sendiri gitu kan. Mana ya? Nah, si mobil dia bikin di sini dia folderin lagi gitu kan, src kelas mobil gitu kan, lalu dia bikin lagi ya mobil si kelas sendiri gitu kan, si Toyota juga file sendiri, si Honda juga file sendiri. Nah, semuanya ini udah kita pecah nih sesuai dengan objeknya gitu kan. Udah kita pecah. Nah, sini ini masih belum pakai namespace, tapi sini udah dipanggil gitu kan. Jadi ketika kita bikin di file kita namanya index itu, nah dia manggilin satu-satu gitu kan si lokasi codingan kita ya. Jadi bisa kita lihat ketika sini jadi jauh lebih rapih gitu kan. Kita bisa lihat oh objek yang ngatur si kalkulator ada di sini nih, src kalkulator. Mau ngatur objek mobil ada di ini di src plus mobil. Oke, nah src mobil udah terpisah masing-masing gitu kan. Toyota ya udah Toyota, si Honda Honda. Nah, ketika di bawah logiknya kita nih di dalam ini. Nah, jadi kalau udah seperti ini, kalian coding juga udah makin enak, makin rapih gitu kan, ngelihatnya nggak bertumpuk semua kayak tadi kan, kalkulator, ada objek mobil, ada Toyota. Jadi ketika kalian ada suatu perubahan gitu kan, jadi misalnya objek mobil, kalau mau tambah atur gigi nih, udah kalian tinggal masuk ke codingan mobil kalian rubah di situ gitu. Kalian nggak usah apa. Jadi struktur codingnya pun juga yang akan kalian lihat di dalam si mobil PHP itu ya udah isinya tentang codingan tentang si objek mobil ini aja gitu. Kalian nggak akan kecampur dengan objek kalkulator, objek dengan Toyota, objek dengan Honda. Oke. Ini ya kita buat nggak ya? Buat aja lah ya. Contoh. Nih, di sini kan saya jelek nih, masih folder semua. Saya bikin di rumah. Saya bikin folder src, ini indeksnya saya taruh. Saya taruh indeksnya di sini kan. Tapi jalan-jalan semua sih kalau kalian mau taruh di dalam maupun di luar. Mobil Toyota. Oh enggak, ditaruh di luar ya, samain aja. Tadi kita bikin, oke, ada fondasi ya. Sini kita taruh ini fondasi rumah. Ini codingan rumah kita. Udah banyak saya bikin. Ini kita cek rumah. Oke, lalu ada kelas. Tidak
besar sih. Ganti kan. Ya, boleh. Nih. Baca juga. Ini nggak bagus ya. Biasain kalau ini kalian samakan antara nama file dengan nama kelasnya. Biasanya ada beberapa ini dia kebaca dan dia itu persis huruf besar kecilnya. Oke, jadi ini saya nggak bagus kan. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Kalau bisa rata gitu. Awalnya kayak huruf intinya. Jadi kalian apa ya, udah punya standar gitu dalam penulisan kalian. Waktu manusia, family segala macam. Oh, ini nggak kita pakai dulu lah ya. Oke, ini kita taruh di index. Ya udah Pak Turatur gitu. Ya, nah kelas, oke, kelas kita ini ada lagi besar lagi. Ini kalau yang harus saya nemuin ceritanya. Oke, nah jadi seperti ini lebih rapi ya codingan kita dalam SFC ini. Nah, kita udah pecah sesuai objeknya gitu. Ada objek food, ada objek Indomie, ada objek nasi goreng, ada si fondasi, ada si rumah. Oke. Jadi ketika kalian ada perubahan ya udah gitu kan. Perubahan rumah tinggal ke rumah, ya udah nih isi codingan rumah kita juga jadi lebih clean. Oke. Karena isi udah cuma si rumah doang gitu kan. Nah, sedangkan logik kita tuh ada di si indeks ini semua. Nah, manggilnya ini kita pakai require. Ya, atau pakai PHP ya. Oke. Ada 2, 3, 4, 5. Berurutan. Fondasi rumah. Oke, nah kita udah di folder index ya. Ini saya ingin. Oke, dan dia tetap berjalan ya. Jadi ini kita hiraukan dulu ya. Kita cuma lihat fokus ke sini doang. Nah,
Nah, codingan kita jadi lebih clean lagi kan, lebih ini. Jadi cuma kita require gitu kan objek-objek yang kita butuhin, ya udah. Terus di sini proses logic kita di sini. Gitu. Jadi cuma oke. Oke, nah contoh ini kan apa ya? Kalau si kelas-kelas ini kan masih bikinan kita nih. Kalau misalnya tadi itu kita pakai siapa si komposer gitu kan, dia kan bikin lagi tuh. Ini kelihatannya sih. Aduh, saya lupa require awal-awal komposer. Showcase update upgrade show ini kayak gak usah deh, gak kita pakai juga. Oke, intinya kalau si Composer install biasanya sih dia lebih rapi, bisa dia taruh di folder vendor gitu kan. Ya udah, si vendor itu isinya ya library-library yang akan diinstal oleh si yang tempat buat si Composer install nanti gitu kan. Nah, jadi kemungkinannya tuh nggak akan bentrok dengan punya kita kan bikinnya di SRC nih, jadi nggak akan nabrak nih secara lokasi filenya gitu kan. Tapi kan penamaannya bisa jadi sama nih. Oke, kalau kita pilihnya juga sama gitu, kebetulan kita bikin namanya vendor juga gitu kan, jadi ditaruh di situ, terus ketika kita install Composer ditaruh di Composer juga kan bakalan nabrak tuh, bakalan ini. Nah, tapi sebenarnya bisa kita akalin gitu kan, nggak harus kita rename atau kita ganti, kita ubah gitu ya. Oke, nah jadi kita akalin itu kita dengan buat namespace. Jadi namespace itu kita buat gitu kan, seolah-olah ini tuh ada folder virtualnya nih. Oke. Nah, jadi nggak cuma kemarin tuh nggak cuma si Meta doang gitu kan, dia mau bikin dunia virtual. Di sini kita juga bisa bikin, sebagai developer kita bisa bikin folder virtual kita sendiri. Oke. Nah, caranya itu pertama kita harus deklarasiin dulu nih namespace-nya ini pada si kelas atau objek kita dulu nih. Nah, contohnya si kalkulator ini dia kasih namespace-nya dummy gitu, bahwa di sini ini lokasi filenya tuh ada di file lagi. Lokasi filenya tuh ada di folder dummy gitu. Walaupun lokasi sebenarnya itu bukan di folder dummy tentunya. Oke. Nah, sedangkan si mobil ini ada di namespace-nya kita buat gitu kan, folder virtual itu ada di dummy/mobil gitu. Itu juga dengan si Toyota maupun juga si Honda gitu kan, lokasi foldernya itu ada di dummy/mobil gitu. Oke, nah. Oke, ini kita samain aja lah ya. Kita samain. Mana ya? Rumah sama pondasi aja lah ya. Rumah. Kita taruh di dummy kan. Iya. Rumah lebih umumnya lahan rumah Honda enggak boleh. Oke, dua ini aja dulu deh. Rumah
rumah sama si home-nya kita udah pakai. Nah, sini dia jadi bingung karena kita harus definisiin lagi sesuai dengan apa lokasi filenya gitu kan. Karena tadi udah kita pindah ke tempat apa panggilnya ini bahwa si rumah ini ada di folder virtual kita gitu kan. Berarti dia ada di dummy slash home. Ada slashnya ya. Oh ya. Oke. Kalkulator nggak dibikin dummy kalkulator. Berarti saya harus bikinnya di sini. Baru cek family. Kita eksternal. Berarti ya kena gampang berarti. Waduh. Sistem bisa mundur. Ya, ininya pausa dulu deh. Dia harus mundur satu file lagi. Nah, tadi bikin abstrak. Tadi saya bikin 2 ya. Ini kan dummy home. Oh, Indomie. Oh iya, oke. Nah, gini ya. Jadi ketika kita udah
namespace-in gitu kan si kita gitu kan, bahwa dia itu ada lokasinya itu dan di namespace-nya itu di si dummy gitu kan /home. Ya udah, berarti seluruh ini kalau mau diakses tuh kita harus akses lengkapnya ya secara ininya. Walaupun kita udah tahu gitu kan lokasinya itu ada di sini gitu, tapi ketika kita deklarasiin namespace secara virtualnya itu ada di sini si dummy/home, tiap kali kita bikin objek ya kita harus deklarasiin juga nih, karena kan ketika dia langsung akses ke rumah dan dia nggak tahu foldernya ini karena udah kita pindahin gitu kan secara penamaan gitu, secara namespace-nya. Nah, dan kalau kayak gini kita ngoding ribet banget dong. Wah, masa tiap kali mau bikin objeknya harus kasih full ininya sih, full path-nya gitu kan, harus ini. Nah, ini bisa kita import juga si namespace-nya gitu kan, agar kayak tadi agar kita nggak ribet gitu kan, bikin tiap kali mau bikin objeknya kita harus bikin full path, nama path sama ininya. Dari gitu bikin codingan kita juga jadi jauh lebih panjang gitu kan, jauh lebih nggak rapi juga gitu. Nah, di sini kita bisa import dulu. Nah, dengan cara kita use. Jadi kita use. Ya, dia pakai kalkulator, saya telepon. Bentar, sepertinya saya ada miss sedikit. Oh, oke. Ada satu ini. Oke, benar. Kita pakai aja rumah. Mau nanya Pak, Oh iya, kalau folder virtual itu nanti bisa ditampilkan di URL Pak? ditampilkan di URL, maksudnya gimana? Secara pas kita akses URL muncul foldernya atau diakses di penamaan URL aja? Di URL aja Pak. Di URL aja folder. Bisa aja sih, tapi sebenarnya sih kurang disarankan, karena kalau di URL itu mending kalian akses controller atau nama fungsinya aja gitu. Kenapa harus akses si nama folder kalian? Itu samanya kayak kalian ngasih akses dong. Oke, nah gini ya. Oke, jadi kalau kalian mau, tadi saya lupa namanya apa, mengimport. Oke, kalian kalau mau import namespace-nya kalian tinggal use aja namespace 2. Dan tinggal use aja gitu kan nama ininya. Dan ketika kalian mau pakai ya udah balik lagi ke penamaan biasanya gitu, rumah, Indomie, nasi goreng sesuai ininya. Oke, nah si namespace-nya tadi bisa kita pakai alias juga atau kita ganti penamaannya gitu agar lebih mungkin kita lebih mudah
keterbacaannya atau kalian mudah penulisannya. Gitu kan. Nah, contohnya di sini si mobilnya itu dia pakai gitu kan alias gitu kan si Toyota sebagai AS Fortuner, si Honda sebagai AS CR-V. Nah, jadi ketika kalian mau panggil ya udah pakai penamanya jadi Fortuner sama CR-V. Ini opsional, bebas kalian mau pakai atau enggak. Gitu. Tinggal nama aja gitu kan, Indomie gitu sebagai AS mie gitu atau apa. Nasi goreng, AS sama ini ya. Sarapan bebas lah. Ketika kalian mau panggil ya udah di sininya kalian jadi mie sarapan. Nah, ketika kita panggil si mie ya berarti ini maksudnya yang dipanggil itu adalah si objek Indominya nih ketika mau ini. Di alias udah kisi-kisi. Oke, udah sampai situ penggunaan MPS atau ini. Jika udah sampai tahap ini berarti kalian udah bisa apa ya? Membuat codingan kalian tuh lebih rapi, lebih sederhana dan lebih keterbacaan walaupun kayaknya nggak sederhana tadi ya. Oke. Sebenarnya sih ini sih nanti udah diatur. Entah kalian nanti pakai apa biasanya itu udah diatur. Jadi kalian udah tinggal pakai, nggak usah kalian buat ulang kayak saya tadi gitu kan. Tapi kan akan lebih bagus kalau kalian tahu gitu sebenarnya konsepnya itu seperti apa gitu. Ketika kalian nanti pakai ya kalian udah tahu konsepnya gitu, cara pakainya gimana ya kalian nggak akan kaget penggunaannya. Oke, karena tadi udah kelihatan. Langsung aja. Ini kisi-kisi UTS-nya. Oke. Jadi belum masuk ke tadi SQS atau apapun. Jadi kalian fokus ke 6 hal ini aja, yaitu tentang apa itu objek, apa itu kelas, dan 4 apa sih kita sebutnya? Dari seragam 4 sifat object oriented aja ya. Si abstraction, polymorphism, encapsulation, sama inheritance. Kalian fokus ke 6 hal ini udah otomatis UTS-nya aman, nggak usah kalian pusing. Ada yang mau nanya? Bertanya Pak, bisa kasih contoh tadi cara menggunakan komposer Pak? Tadi ada yang kelewat. Cara menggunakan sebenarnya kalian harus install dulu sih. Mana ya? Cara menggunakan sebenarnya kalian bisa baca documentation ya. Mungkin kalau ini yang pertama kalian harus install dulu. Saya nggak tahu ya kalau di Windows, karena saya biasanya di Linux. Kalau di Linux sih di sini cuma ada step-stepnya. Kalau kalian mau cara gitu kan. Mana ya? Iya, nggak ada ininya. Ini saya geser dulu ya. Oh, ini di sini installation, introduction. Oke. Udah gampang ya. Ternyata gampang juga di Windows. Nih, kalian tinggal download doang ternyata. Kalau buatnya pakai Windows ya, tinggal di download. Habis itu install kayaknya udah jadi. Tapi saya kurang apa ya, ngeblank karena saya udah berapa tahun ya. Ada kali 6 tahun nggak pakai Windows, jadi saya benar-benar ngeblank kalau kalian suruh contohin. Tapi kalau pakai Linux, mungkin bisa bantu. Kalau Linux itu mana ya? Linux itu sebenarnya biasanya dia udah kasih nih, bisa kita install. Ini doang sih kalian tinggal copy. Nah, di si download ini kalian copy doang nih si komposer kalau Linux. Sudah selesai di copy gitu kan, kayak si pp-min-r, habis sudah selesai. Nah, si nama file itu pasti ini komposer setup gitu kan, kayak nanti dia running gitu kan. Ketika kalian running udah, ketika dia selesai install, unlink ini dia akan menghapus file yang udah kalian install, kan dia udah terinstall nih. Ya udah, nggak usah dibutuhin lagi dong si setup PHP-nya ini. Di unlink itu dihapus, sorry.
Udah ada di sini. Oke, udah selesai. Nah, biasanya tuh si komposernya itu sifatnya tuh nggak global, karena dia tuh hanya ada di lokasi tempat kalian misalin tadi itu. Ketika kalian misal, kalian taruhnya ya Pak, lokasi file setupnya di situ kalian runningan, dia akan install di folder itu kan. Nah, tapi kan itu hanya bisa berjalan tuh di lokasi folder yang itu. Nah, si ini buat mindahin gitu kan lokasi si komposer ini supaya bisa kita akses global. Jadi ketika komposer ini kan nanti bukan ya, penggunaan project kalian nanti nggak cuma satu dong, kalian mungkin bisa 3 project, 4 project, intinya semakin hari ya project kalian itu akan semakin bertambah gitu. Nah, penggunaan komposer ini kan global tuh, nggak cuma di project A aja gitu kan, bisa kayak komposer, tapi yang mana butuh komposer ya udah tinggal pakai aja gitu kan. Jadi alangkah bagusnya kalau kalian pakainya, ya walaupun bisa aja kalian nggak bikin global, tapi tiap kali mau pakai komposer ya kalian harus ke lokasi file komposer kalian berada baru execute command komposer. Kalau udah global gini kan berarti kayak saya nih di tinggal buka terminal gitu kan, saya komposer ya udah ini udah komposer. Udah berat. Mana ya si install automation. Composer require kayaknya sih. Harusnya sih nggak bisa install apa ya komposer awal tuh. Project new composer. Sini juga. Oh ini dia. You can install composer specific. You see, aduh, nggak ada. Bentar ya, karena ini jarang, biasanya cuma kalau ada project baru doang, baru diinstal, jadi saya lupa komen. Oh ini, astaga. Ini kan saya udah global ya. Kayak kalau cara tahu globalnya, kalian tinggal running aja di terminal kalian gitu, komposer mau di terminal mana aja.
Ini buat tahu ya, kalau komposer kalian global gitu di terminal kalau kalian ketik komposer, nah biasanya dia muncul gitu kan, muncul ini nih. Nah berarti komposer kalian global gitu, dimanapun kalian berada gitu ketika kalian akses komposer ya udah. Nah tapi bisa ini project baru nih, saya baru bikin gitu kan, belum ada komposer artikel komposer ini di oke lah. Oke. Nah, bisa ketika udah kita ini dibuatin tuh komposer JSON-nya. Sama nanti kalian kudu bikin folder sendiri, itu vendor, kita udah buat itu udah, tinggal di nggak usah kita ketik sih, bisa ketik, bisa juga kalian di sini nanti tergantung kebutuhan kalian ya. Misalnya kalian mau butuh apa ya? Install kebutuhan apa ya? PDF gitu. PHP. Nah, saya dari sini lah. Ini saya contoh aja ya, ngasal aja. Saya cuma butuh ini doang. Ini testing. Aduh, tahuan pakai library apa? Saya sering pakai, sudah jarang isengin hal. Nah, biasa kalau kalian gitu kan butuh library misalnya, butuh nge-convert gitu kan, ini kita ke dalam bentuk Office gitu, entah mau Excel mau apa. Nah, biasanya dia udah ada orang udah nyiapin nih, mana ya si komposer. Aduh. Ini orang minta error. Nah, bisa kayak gini nih, ketika kita cari harusnya sih website resminya ya, nggak ada ininya lagi. Nah, ya kan, ketika kita butuh gitu kan CPP spreadsheet ini, biasanya udah cara gampangnya tuh ya pakai komposer, ya udah kalian tinggal ini dia udah siapin tuh. Ketika lu mau install ya udah lu nggak perlu download atau apapun gitu, ya cukup ketikin ini aja gitu, komposer require PHP ketika kita running ini nih, dia otomatis di dalam komposer kita dia akan nge-install si PHP spreadsheet ini. Ini kalau saya nggak usah running ya udah, dia bakal nge-install si library-nya si PHP Office ke dalam project kita ini nih. Otomatis ketika nanti ini saya push ke GitHub gitu, terus di-share oleh kalian, ya kalian download, kalian tahu nih, oh ternyata ada number library baru nih PHP Office. Nah, ketika kalian mau pakai, kalian nggak usah cari-cari lagi nih. Kalian cari tadi itu buka ketik PHP Office, kalian cukup bisa komposer install gitu kan, atau komposer update. Nah, jadi kalian udah tinggal komposer update, otomatis sudah tuh dia akan ngecek ke si komposer JSON ini ada yang perlu diupdate nggak dari library ini. Kalau ada ya dia akan update, tapi kalau nggak ada ya udah nggak akan lakukan apapun.
Jadi udah otomatis bahwa isi project saya dengan isi project kalian nanti itu udah pasti sama tuh versinya apanya, jadi kemungkinan errornya pun akan kecil gitu. Nggak akan kita tuh nggak akan habis waktu buat ngurusin si PHP Office ini aja. Jadi sorry gue ada error nih, masih salah install PHP Office, gue ada isa ya. Jadi kalian bisa lebih fokus ke bisnis proses kalian. Oke. Ini sertifikat solo learn masih bisa, kumpulin aja. Aduh. Untuk UTS-nya saya praktek. Soalnya sih esai, tapi jawabannya praktek. Balik lagi ke sini. Di screenshot aja. Oke. Jadi soalnya sih ya saya kasih soal, tapi jawabannya dalam bentuk codingan ya. Jadi nanti pas hari H sesuai jam aja ya. Saya upload gitu kan soalnya. Jadi itu lain kerjaan. Waktunya 1 minggu. Oke. Jadi udah nggak pakai alasan ya. Saya sibuk ada yang ntar sibuk kerja lah, keluar kota, sibuk apapun, pokoknya udah no debat, no offense lagi. Oke, 1 minggu buat kalian ngerjain. Jangan sebaik-baiknya, jangan nyontek ya. Ya walaupun saya nggak bisa kontrol juga. Oke, apa lagi tadi pertanyaan? Oke, jadi waktunya sesuai jam kuliah aja ya. Berarti kalau kita kan jam 8 nih, berarti nanti Kamis jam 8 saya upload. Nanti pengumpulannya juga sama Kamis. Jadi walaupun nanti waktu servernya itu agak berbeda, saya nggak tahu sih selisih berapa jam dengan waktu kita. Cuma nanti ya udahlah, kalau masih toleransi beda-beda dikit masih oke lah. Jadi selama dalam tanggal yang sama. Soalnya dikit kok, paling 5. Paling banyak itu juga. Mungkin kurang. Oke, lagi yang mau bertanya? Pengerjaan Sabtu Minggu berarti 2 hari Pak. Berakhir di jam 12 malam. 1 minggu itu 1 minggu 7 hari, bukan Sabtu dan Minggu. Oh. Oke, jadi terakhirnya Kamisnya lagi. Berarti ntar soalnya diupload ya Pak? Mulai start Iya. ntar. Oke. Mau buka apa ya? Lupa jadi. Oh ini ya, oke. Nah ini sebenarnya buat informasi tambahan kalian aja sih, tapi nggak akan keluar di UTS kok, tenang. Tapi wah udah banyak ya, dulu cuma dikit. Jadi si roadmap SH ini dia kasih tahu gitu, step by step kalian kalau mau menjadi back-end developer, jadi front-end developer, jadi DevOps gitu kan, jadi React developer, aja Android developer gitu. Apa aja yang harus kalian persiapkan gitu. Symfony Composer itu harusnya masuknya package manager sih. Ini contohnya gitu kan, kalian mau jadi back end, kalian harus pelajarin gitu kan sih. Ini opini dia aja ya, si biru ungu ini dia bilang recommendation gitu, kalian harus kuasain gitu. Si hijau ini alternatif. Package, enggak ada ya, bukan backend kayaknya.
front end. Oh iya, ada ya. Oh, kenapa? Ya tahu ya. Tapi setahu saya sih backend. Tapi nah ini tapi dia bilang sih baik lagi sih. Si Composer itu dia bilang tadi apa? Dia bukan cuma sekedar package manager, tapi dia adalah dependency manager, oke. Karena dia nggak cuma ngaturin, tapi juga dia punya library-nya sendiri, punya ininya sendiri. Kalian install, karena dia udah cukup, udah cukup populer sih kalangan developer. Kemungkinan kalau ini pasti pakai dia, karena ya mempermudah pekerjaan. Dia masuknya sih sebenarnya masih oke, karena dia tadi apa namanya dependency manager gitu, bukan package manager, jadi nggak masuk. Jadi sejenis kayak npm atau kalian ketemu pakai React nanti ketemunya Yarn atau kalian nanti pakai apa. Oke. Nah, ini kalau kalian mau buka bisa buka sendiri ya, nama URL-nya roadmap.sa. Jadi kalau kalian yang mau kan ya udah tahu kalian ke depan itu mau jadi back end, mau jadi front end atau menjadi apa, kalian mau seriusin gitu. Nah, kalian udah bisa lihat ke sini rekomendasinya, jadi kalian udah tahu hal-hal apa yang kalian perlu persiapkan atau pelajarin gitu untuk menjadi seorang back end developer. Nah, sini kalau ada yang nanya gitu, Pak, kenapa Linux gitu nggak Windows saja? Karena ya strongly recommendation-nya itu ya sebenarnya baik lagi ya. Kalau dari saya sih sebenarnya kayaknya lebih enak pakai Linux sih kalau untuk urusan backend ya. Kalau urusan main game Windows pakai Linux ya karena ya tadi karena ada restriction gitu kan. Kalau di Windows itu kita tuh dibatasin gitu, mau misal mau apa supaya kena restriction yang ya mau nggak mau kita harus ngakalin gitu, googling lagi, cari cara lagi gimana ngatasin itu semua gitu. Tapi kalau pakai Linux ya udah, karena ini komputer kita ada bisa diatur hak aksesnya gitu kan, mau sebagai ini diatur aja, mau sebagai root, mau sebagai apa gitu. Kayak ini udah, jadi kita lebih leluasa, jadi lebih mempermudah kita mau install sesuatu, mau nyeting sesuatu as a root atau as a user gitu, mau apapun. Penggunaan terminalnya juga apa ya mau nggak mau sih kita pasti pakai terminal gitu. Jika udah jadi umum gitu, kalau Windows kan penggunaan terminalnya beda lagi tuh, mau nggak mau terus nyesuaiin lagi, proses lagi. Oke. Oh iya, banyak tuh basic terminal yang ketika mau nge-grab, mau nge-call, mau nge-tail. Ya bisa-bisa aja sih kalau kalian maksa mau pakai Windows gitu atau apa ya, tapi pastinya akan ada proses lebih gitu kalau kalian mau pakai Windows gitu untuk mempelajarinya. Oke, itu aja dari saya. Ada lagi mau nanya? Cukup jelas TS-nya? Nanti di e-learning ya, tinggal saya siapin apa soal sama tempat buat ngumpulin jawabannya, waktunya 1 minggu. Jadi kalian kerjakan sebaik-baiknya, tenang aja, nggak usah khawatir kalau nggak usah kerjain sebaik-baiknya aja. Saya juga bisa lihat gitu kemampuan seberapa nangkep kaliannya. Nggak harus running gitu sama flow-nya itu benar gitu, atau kalian bisa itu juga pasti saya nilai gitu. Nggak usah takut terus jadi nggak, karena error semua terus kalian nggak ngumpulin gitu. Dikumpulin aja bisa atau nggak bisanya. Tenang aja gitu, nggak usah khawatir. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you for today. See you. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. See you.
Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak, deadline seminggu. Oh ya. Hati-hati melangkah pada celana. Maja Station. And please mind